Pemerintah Kabupaten Badung menyiapkan berbagai langkah strategis guna memastikan kelancaran rangkaian perayaan Hari Raya Nyepi tahun 2026. Persiapan tersebut meliputi pengaturan prosesi melasti, parade ogoh-ogoh, hingga rekayasa lalu lintas di sejumlah titik yang diprediksi menjadi pusat aktivitas masyarakat. PLT Kepala Dinas Perhubungan Badung, Imade Gede Wiryantara Adi Susandi mengatakan bahwa pihaknya telah menggelar rapat koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk desa adat untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan berjalan tertib dan aman. Ia menjelaskan, fokus utama koordinasi adalah pengaturan prosesi melasti serta pawai ogoh-ogoh yang dilaksanakan menjelang Nyepi. Prosesi melasti direncanakan berlangsung selama 3 hari, yakni pada 15, 16, dan 17 Maret 2026. Sejumlah pantai menjadi tujuan utama umat Hindu untuk melaksanakan ritual penyucian tersebut, di antaranya Pantai Kute, Pantai Peti Tenget, Batu Bolong, hingga Seseh. Menurut Wiryantara, wilayah Kerobokan menjadi perhatian utama dalam pengaturan lalu lintas karena diperkirakan akan mengalami kepadatan kendaraan. Hal ini juga berkaitan dengan penerapan sistem sirkulasi satu arah di beberapa ruas jalan termasuk Jalan Kayu Ayer yang telah diberlakukan sejak Februari 2026. Untuk mengantisipasi kemacetan saat prosesi melasti berlangsung, Dinas Perhubungan Badung akan menyiagakan personel di sejumlah simpang strategis. Salah satu titik yang menjadi fokus pengaturan adalah Simpang Semer. Rombongan pemelastian diperkirakan mulai bergerak dari wilayah masing-masing sekitar pukul 7 hingga 8 WITA dan tiba di lokasi upacara sekitar pukul 10 WITA. Setelah prosesi upacara selesai, sekitar pukul 13 rombongan akan kembali melalui jalur yang telah diatur dengan sistem kontraflow guna menghindari kemacetan. Secara keseluruhan, Dishub Badung menyiapkan sebanyak 159 personel yang akan ditempatkan di berbagai titik untuk mengawal jalannya prosesi melasti sekaligus parade ogoh-ogoh. Terkait dengan melasti, kita akan siagakan personil di Simpang Semer. Jadi ada perubahan itu adalah rangkaian pemelastian akan berjalan menuju Pantai Peti Tenget dari Padang Due, dari Kerobokan ke selatan. Kemudian di Simpang Semer akan ada kontraflow ke selatan. Jadi arus lalu lintas akan ditahan di Simpang Peti Tenget dari timur, dari Jalan Gunung Sangnya akan ditahan. Kemudian masyarakat yang melakukan pemelastian akan berjalan ke selatan dari utara, dari Simpang Semer menuju Simpang Peti Tenget, kemudian ke barat menuju Pantai Peti Tenget. Nah, rute-rutenya yang ditempuh dari selatan juga ada dari Padang Samenklo, juga ada dari Bidadari, kemudian ke Mertenadi, ke selatan di Simpang Sunset Road menuju Jalan Taman Basangkase, kemudian terus ke barat menuju Jalan Kayu Ayer sampai ke Jalan Peti Tenget. Nah, untuk baliknya yang melakukan kontraflow adalah yang dari Padang Samenklo, di mana pulangnya dari Kayu Ayer ke timur. Dari Kayu Ayer ke timur, lawan arah kontraflow sampai kembali ke tempat semula. Selain pengamanan jalur melasti, pemerintah juga menyiapkan pengaturan lalu lintas untuk kegiatan parade ogoh-ogoh yang akan berlangsung pada malam penggerupukan. Beberapa titik pengamanan yang disiapkan antara lain kawasan Padang Luih, Bundaran Dalung, Gatot Subroto Barat, Simpang Kerobokan, serta Simpang Peti Tenget. Berdasarkan kesepakatan bersama antara pemerintah dan desa adat, seluruh kegiatan parade ogoh-ogoh harus sudah selesai paling lambat pukul 23 WITA. Setelah itu pada pukul 00 WITA, seluruh lampu penerangan jalan serta lampu lalu lintas akan dipadamkan sebagai bagian dari pelaksanaan catur berata penyepian. Lampu penerangan tersebut baru akan kembali dinyalakan setelah rangkaian Hari Raya Nyepi selesai pada keesokan harinya. Kemudian terkait dengan parade ogoh-ogoh, disiapkan titik adalah yang pertama akan ada lomba di Padang Due, kemudian di Bundaran Dalung, kemudian di Simpang 3 Gaksu Barat, Tiara Gaksu, kemudian di Simpang Kerobokan Gunung Sanghyang, kemudian yang keempat adalah di lokasi Simpang Peti Tenget. Jadi persiapan kami, personil yang kami terjunkan dari Dinas Perhubungan adalah 159 orang. Ditambah 4 orang untuk ini derek. Nah, terkait dengan
perayaan Nyepi nantinya, karena tadi sudah ada kesepakatan parade ogoh-ogoh selesai jam 11 malam. Sehingga kami dari Dinas Perhubungan akan mulai mematikan lampu penerangan jalan mulai jam 12. Jam 12 itu akan mati, kemudian dihidupkan kembali pada saat setelah selesai Nyepi pagi hari. Dukungan pengamanan juga datang dari pihak kepolisian. Kasat Lantas Polres Badung Niluh Tiviasi mengatakan bahwa pihaknya menyiapkan sebanyak 73 personel untuk membantu pengamanan jalur Melasti. Pengamanan dilakukan melalui koordinasi dengan pecalang, desa adat, serta aparat kepolisian di wilayah masing-masing, terutama di kawasan Kuta Utara yang diprediksi menjadi titik ramai. Jadi untuk menghindari penumpukan pada saat pemelastian mungkin sudah diatur sedemikian rupa oleh masing-masing kabupaten yang akan melaksanakan kegiatan pemelastian, Tabanan maupun Bandung. Sudah jelas jam berapa untuk per masing-masing kabupaten, sudah jelas dari masing-masing itu sudah ada aturannya dari masing-masing kabupaten. Jadi kami tinggal hanya menyiapkan lokasi, mungkin pengamanan jalur saja Pak, berkolaborasi dengan pecalang, tetap selalu berkomunikasi dengan pecalang maupun di sub yang ada pada saat bertugas saat itu Pak. Sementara itu, PLT Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang DPUPR Badung, Ana Agung Ramaputra memastikan kondisi infrastruktur jalan yang akan dilalui rombongan Melasti dalam keadaan baik. Menurutnya pihaknya telah melakukan pemetaan serta perbaikan jalan sejak 3 bulan terakhir, termasuk penambalan lubang yang muncul akibat musim hujan. Kalau dari pemetaan kita, misalnya dari Pantai Peti Tengah, kita sudah melakukan ada infrastruktur trotoar. Jadi untuk trotoarnya sudah kita servis dari 3 bulan sebelum ini sudah kita lakukan pembenahan itu, dan penambalan kiranya ada beberapa yang karena akibat hujan-hujan kemarin ada yang berlubang, sudah kita lakukan penanganan dengan penambalan kolmik. Seiring sekarang masih dalam proses pemantauan dan laporan terakhir sih belum ada di sekitar jalan akses kita untuk ritual keagamaan Melasti. Menariknya, perayaan Nyepi tahun ini juga berdekatan dengan arus mudik Idul Fitri untuk mengantisipasi potensi kepadatan mobilitas masyarakat. Pemerintah menyiapkan 4 pos pelayanan dan pengamanan di wilayah Badung, diantaranya Sempidi, kawasan Pantai Kuta, serta bandara. Selain itu, Pemkab Badung melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol juga menggelar program mudik gratis bagi masyarakat. Berlangsung pada 14 Maret di Balai Budaya Girinata Mandala dengan menyediakan sebanyak 15 unit bus yang akan mengangkut sekitar 625 pemudik menuju Surabaya dan Probolinggo, Jawa Timur. Sebelum keberangkatan, Dinas Perhubungan Badung akan melakukan pemeriksaan administrasi serta uji kelayakan kendaraan guna memastikan keselamatan perjalanan para pemudik. Pemerintah juga menghimbau masyarakat yang hendak mudik agar berangkat lebih awal mengingat seluruh aktivitas transportasi termasuk penyeberangan akan dihentikan saat Hari Raya Nyepi. Dengan adanya kebijakan work from anywhere dari pemerintah pusat, diharapkan mobilitas masyarakat dapat terdistribusi lebih merata sehingga tidak terjadi penumpukan penumpang di pelabuhan maupun jalur transportasi lainnya menjelang Nyepi. Kabar Bali Hits mengabarkan.